Oke, kita mulai lagi pendalam Alkitab kita minggu ini, masih dalam seri yang sama, yaitu Humanity of Christ, kemanusiaan Kristus. Namun kita lihat pada sesuatu aspek yang berbeda yang mengelilingi kehidupan Tuhan Yesus ketika di muka bumi ini. Saudara-saudari, kalau saya mau katakan bahwa salah satu pelayanan paling menonjol pada Tuhan Yesus adalah pelayanan kesembuhan, ya. Tapi pertanyaannya, apa sih yang kita lihat di dalam pelayanan kesembuhan dari Tuhan Yesus ini? Apakah hanya sekedar menunjukkan kuasa Tuhan, dia bisa show off bahwa dia menang di atas segalanya, atau konsekuensinya bahwa penyakit gak bisa berkuasa lagi atas tubuh kita, atau itu yang harus kita kejar, pelayanan harus kita kejar, ya. Dan saya lihat bahwa ini semuanya somehow ataupun dalam satu poin adalah benar, ya. Bukannya enggak begitu, bukan, itu juga benar, tetapi kita mau melihat lebih dalam lagi, bukan hanya tentang benar atau salahnya, tetapi apa yang dilihat di balik itu. Jadi karena manusia kadang hanya melihat apa yang kelihatan aja, tetapi Tuhan pasti melihat melampaui daripada yang kelihatan, gitu saudara-saudari. Ya, nah saya melihat bahwa sebelum Yesus turun ke muka bumi atau menjadi manusia, kesembuhan sudah terjadi bagi manusia. Tetapi ketika Yesus turun ke muka bumi, pelayanan kesembuhan Tuhan Yesus berbeda dengan pelayanan kesembuhan yang sebelumnya. Karena pelayanan kesembuhan yang Tuhan Yesus bawa ini membawa isi hati, tujuan, dan teladan dari Tuhan Yesus. Jadi karena Tuhan Yesus pada saat itu adalah benar-benar 100% manusia, walaupun dia 100% Allah, tapi dia mengosongkan dirinya sebagaimana juga kita sudah bahas dalam minggu-minggu sebelumnya. Ya, tetapi disinilah kita melihat bahwa sungguh pelayanan Tuhan Yesus itu berbeda. Nah, sekarang kita mau melihat berbedanya dalam bagaimana. Karena dia adalah 100% manusia, maka kita bisa mengikutinya, meneladaninya. Dan saya juga percaya bahwa hari-hari akhir ini, mengapa Tuhan menyampaikan tentang pelayanan kesembuhan Tuhan Yesus ketika di kaum bumi, ini adalah juga berhubungan dengan apa yang Tuhan sedang dan akan terus lakukan di akhir zaman ini, di mana tanda-tanda ajaib termasuk kesembuhan itu dilakukan oleh setiap orang percaya. Saya katakan lagi, setiap orang percaya. Oleh sebab itu kita harus mulai tahu tentang isi hati Tuhan, ya. Nah, kita tahu bahwa dalam kitab Lukas yang berbicara tentang kemanusiaan Kristus, karena Matius bicara tentang Yesus di dalam sebagai anak keturunan raja, kemudian Markus bicara Yesus sebagai hamba, Lukas Yesus sebagai anak manusia, dan Yohanes bicara anak Allah. Kita lihat dari kitab Lukas aja sebagai anak manusia, ya, bahwa yang salah satu yang paling menonjol dari pelayanan Tuhan Yesus adalah pertama, dia itu dicobai. Sebelum dia memulai pelayanan, dia dicobai oleh si iblis, ya. Dan sesudah dia dicobai oleh si iblis, ya, kalau kita tahu bahwa dia memulai pelayanan, dan pelayanan pertama di dalam kitab Lukas yang tentang kesembuhan adalah menyembuhkan orang kusta di dalam Lukas 5 ayat 12 sampai 13, ya. Di situ dikatakan Yesus ada dalam satu kota, kemudian ada orang yang penuh kusta. Jadi bukannya sedikit tapi penuh. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika kau mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu, berkata, "Aku mau, dan jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Nah, kita mungkin hanya sekedar melihat banyak orang baca, oh ya, Yesus pernah menyembuhkan orang kusta, tetapi kadang kita tidak melihat ya secara komprehensif, secara penuh, ya, peristiwa itu di dalam kacamata kemanusiaan Kristus. Ya, apa yang saya maksud? Ada begini, pada saat itu penyakit kusta adalah suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kalau sekarang sudah ada obatnya, bisa disembuhkan, tapi saat itu tidak bisa disembuhkan dan sangat menular. Sehingga orang yang sakit kusta itu harus disingkirkan, tidak boleh tinggal di dalam sosial masyarakat, dijauhkan bahkan juga oleh keluarganya. Dan juga karena itu dianggap adalah akibat dosa, maka secara rohani pun dia dikeluarkan dari mengikuti pelayanan kerohanian. Saat itu pusat pelayanan kerohanian adalah para imam dan juga di bait Allah, sehingga dia nggak boleh ikut sama sekali. Walaupun dia ingin, tapi nggak bisa. Oke, itulah keadaannya. Kemudian orang kusta ini juga adalah dia harus diisolasi, baik karena secara fisik dia akan menularkan, namun juga secara emosional. Hal inilah yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Anda tahu, setiap penderita kusta, siapapun dia posisinya, dia harus dipisahkan dari orang-orang yang dia kasihi.
Kalau dia itu adalah seorang bapak, dia harus dipisahkan dari keluarganya, dari istri dan anak-anaknya. Demikian juga kalau istri dipisahkan dari bapak, suami dan anak-anaknya. Demikian juga kalau anak dipisahkan dari bapaknya, orang tuanya, ataupun orang tua dipisahkan dari anaknya. Ya, jadi Anda bayangkan secara emosional bagaimana dia dipisahkan dari orang-orang yang dikasihinya. Dan orang-orang yang dikasihi mungkin masih mengasihinya, tetapi tidak berdaya. Karena mereka, saudara-saudari, penyakit kusta pada akhirnya adalah kematian dan tidak ada obatnya. Dan bahkan akan bertambah buruk. Kalau kita dekat dengan orang kita kasihnya itu akan tertular, sehingga mereka mau nggak mau harus mengisolasi diri, terpisah, sehingga Anda tahu mereka nggak ada orang yang mau sentuh. Sedangkan manusia butuh kadang sentuhan ataupun juga namanya pernyataan kasih ataupun pernyataan caring, ya. Dan orang kusta ini rendah diri. Kenapa? Karena dia merasa sudah tidak ada gunanya, tinggal tunggu mati, dan juga dia merasa orang yang dikutuk, berdosa, saudara-saudari. Ini dia. Inilah yang Tuhan Yesus lihat. Manusia melihat hanya sekedar penyakit, tetapi Tuhan melihat bahwa di dalam tubuh itu pun juga ada jiwa yang lebih penting, dan jiwa itu pun juga sakit. Ya, sebab itulah Yesus saat itu bergerak bukan langsung menyembuhkan penyakitnya, tetapi dia mengulurkan tangannya. Mengulurkan tangannya dengan kata lain itu seperti adalah gestur daripada dia menerima orang ini yang ditolak oleh sosial, masyarakat, keluarga, ataupun juga secara pelayanan rohani. Dia menerima, dia mengulurkan tangannya, tanda dia menerima. Untuk kesembuhan penyakit kustanya? Bukan, untuk kesembuhan jiwanya. Ya. Kemudian Yesus menjamah orang itu. Ketika dia menjamah orang itu, dia menjamah secara fisik. Tetapi yang dia salurkan adalah kasih, bukan untuk menyembuhkan. Oke? Ya, kalau untuk menyembuhkan, Yesus bisa bilang nggak perlu jamah, dia suruh misalkan dia perkatakan saja ada orang buta, dia suruh basuh ya di kolam. Tetapi Yesus melakukan ini secara khusus, dia jamah, dia mengalirkan kasih. Untuk apa? Pemulihan jiwa, emosi orang yang sakit kusta ini memiliki penyakit lain di dalam tubuhnya, yaitu jiwanya tertolak, jiwanya, emosionalnya sangat terguncang, dan segala sosial juga dia dipisahkan. Inilah mengapa Tuhan tidak langsung mengatakan sembuh, enggak, ya. Baru kemudian dia katakan, aku mau. Kenapa? Karena sebelumnya orang kusta itu merasa begitu rendah, begitu merasa tak berdaya, tidak punya arti. Dia sampai tersungkur, nggak berani memandang, dan dia bukannya nggak percaya Yesus bisa sanggup, tetapi dia bilang kalau Tuhan mau, ya. Kalau Anda ingat ada seorang bapak yang anaknya juga kena ayan, dan murid-murid Yesus nggak bisa sembuhkan. Ketika dia datang kepada Yesus, dia katakan, Tuhan jika engkau mampu, bukan jika engkau mau. Tetapi orang kusta ini, ya, bukan lagi melihat tentang Tuhan, jika Tuhan mampu menyembuhkan aku, bukan, walaupun itu adalah bagi manusia mustahil, tetapi karena perasaan rendah diri yang pertama keluar adalah jika Tuhan mau, karena dia merasa orang yang terbuang, orang yang gak ada gunanya, orang yang gak perlu dipedulikan oleh orang lain, sehingga yang pertama keluar bukan Tuhan jika engkau sanggup, tetapi jika Tuhan mau, karena kerendahan dirinya ini, ya. Soalnya itu Yesus gak langsung menyembuhkan, dia dikatakan aku mau. Ini dengan kata lain, Yesus mengangkat harga diri daripada orang tersebut. Nah, baru sesudah itu, lenyaplah penyakit kustanya. Ya, ini dia sesudah itu terjadi, penyakit kustanya lenyap. Tetapi Anda melihat bahwa pelayanan kesembuhan yang Tuhan perlihatkan bukan karena kehebatan dari kuasa, tetapi dimulai dengan kasih dari hatinya, kepedulian di hatinya. Saudara-saudari, kenapa Tuhan menyampaikan ini kepada kita? Tadi seperti saya katakan, pertama, ya firman itu pedang bermata dua. Yang pertama adalah dia mau memakai setiap daripada kita, bukan hamba-hamba Tuhan atau dalam arti pendeta-pendeta, bukan, setiap daripada kita untuk mulai, ya, mengalirkan kuasa kesembuhan itu ataupun pelayanan yang adikodrati. Bentuknya mungkin kesembuhan ataupun hal yang lain. Minggu lalu kita melihat bagaimana, saudara-saudari, bahwa Yesus memberikan teladan. Salah satunya adalah walaupun dalam tekanan, dia berkatakan, mari datang kepadaku kamu yang letih lesu berbeban berat. Ini juga berbicara buat kita juga.
Ya, masalah kita jangan membuat kita jadi melemahkan diri, tetapi bangkit, berdiri, dan menjadi membuka diri untuk dipakai. Ini juga sama. Ya, orang percaya kita punya masalah, kita punya pergumulan, tapi tetap bangkit dan buka diri untuk dialirkan, sehingga Tuhan bisa pakai kita. Setiap orang percaya. Ya, oke? Itu dia. Tapi dimulailah dengan hati. Ya, mulailah Anda mulai melihat pergumulan orang itu, bersimpati, berempati, karena di sini tanpa empati dan simpati Anda nggak bisa mengalami, merasakan bagaimana pergumulan dia, betapa beratnya. Kalau Anda nggak bisa mengalami betapa beratnya, betapa dalamnya, Anda nggak anggap orang itu penting, ataupun juga Anda nggak anggap ya kalau sembuh puji Tuhan, kalau nggak apa-apa. Tetapi ketika Anda mulai berempati, bersimpati, maka Anda katakan, Tuhan, ini harus sembuh. Gitu kira-kira, ya. Dan kedua, pedang itu firman Tuhan pedang bermata dua, saudara-saudara. Jadi buat keluar, kita mengalir keluar, tapi juga ke dalam ke kita. Banyak dari kita tanpa kita sadar, secara fisik kita nggak sakit, tetapi secara jiwa, emosi kita sakit. Secara rohani pun kadang kita sakit, saudari. Nah, ini sesungguhnya yang pertama yang Tuhan lihat adalah tentang jiwa dan roh dulu, bukan tentang fisiknya dulu. Fisik adalah mengikuti. Anda harus tahu juga, kalau Anda mengalami, merasa tertolak, Anda merasa secara emosional gak ada saluran, sehingga Anda sangat tertekan, ya, gak punya harapan, gak semangat hidup, Anda merasa rendah diri sekali. Saudara, jangan tinggal diam. Berseru, Anda sedang sakit, tetapi di jiwa kita. Berseru kepada Tuhan Yesus, cari pertolongan, mungkin dengan orang-orang percaya. Oke, karena setiap orang percaya sekarang Tuhan sudah berikan kuasa untuk menyembuhkan, bukan hanya kesembuhan fisik. Kalau kita ngelihat tadi, bagaimana Anda lihat pelayanan kesembuhan? Sebagian orang langsung kita berpikir tentang kesembuhan yang lumpuh berjalan, tetapi tahukah kita bahwa Tuhan pun melihat yang pertama adalah tentang jiwa, emosi, sosial, dan rohani. Amin. Dan ini juga terbukti di dalam contoh yang lain, ya, dalam kejadian yang lain. Tapi di sebelumnya kita ngelihat bahwa Yesus bukan hanya melihat yang kelihatan itu secara fisik, tapi juga di dalam kita, kebutuhan hati kita, emosi kita, dan sosial kita. Ini juga terlihat di dalam kesembuhan, mujizat kesembuhan yang kedua, yaitu Yesus membangkitkan anak muda dari seorang janda. Ya, dikatakan dalam Lukas 7 ayat 12-15, ketika Yesus serpai di depan kota, ada seorang anak laki-laki yang mati diusung keluar. Itu adalah anak tunggal, ibunya sudah janda. Lihat ya, ibu itu seorang janda, dan anak laki-laki yang mati adalah anak yang tunggal. Saudara-saudari, pada tradisi bangsa Yahudi saat itu, anak laki-laki itu sangat penting. Dia yang akan meneruskan warisan. Kira-kira kayak begitu. Bukannya saya menjelekkan wanita, tetapi kita bicara tentang keadaan saat itu. Ya. Nah, ibu ini sudah janda. Jadi ketika seorang janda tanpa anak, itu secara sosial sudah tersisih. Orang menganggap dia saat itu kelas 2 karena suaminya aja nggak ada, ya. Terus kemudian tanpa anak, arti tanpa masa depan, tanpa harapan, karena yang akan merawatnya adalah anak, ya. Kalau tentang Naomi, dia anaknya masih ada, dan akhirnya anaknya menikah, masih ada menantu, tapi ini anaknya masih muda, belum menikah. Jadi Anda ngelihat sendiri bagaimana ibu ini secara emosional hancur dan tidak bersemangat lagi hidup. Ini yang Tuhan Yesus lihat. Kenapa? Saya tahu ini karena ini adalah salah satu mujizat yang rare. Rare itu lain daripada yang lain, langka. Kenapa? Karena Yesus melakukan mujizat tanpa diminta. Biasanya diminta. Ya, ada orang yang berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Terus Yesus panggil, mau apa? Gitu. Mereka bilang, celikan kami. Ya, terus kemudian juga Yesus tanya sama orang, maukah engkau sembuh? Gitu ya. Tetapi ini tanpa diminta. Ibu itu tidak minta. Yesus tidak bertanya, langsung bergerak. Inilah spesial, ya. Kemudian Anda ngelihat, kenapa? Karena Yesus melihat kepada keadaan emosi ibu itu hancur, tidak semangat hidup lagi. Dia merasa tidak ada gunanya dia hidup. Karena apa yang membuat menopang dia, apa yang membahagiakan dia sudah nggak ada, ya. Dan sehingga ibu itu merasa juga suaminya sudah meninggal. Sekarang anaknya, ini adalah hukuman, kutuk.
sehingga dia merasa nggak berharga. Dia seperti merasa dia orang yang paling berdosa. Bapak Ibu, inilah kadang yang tidak kita melihat, bahwa mujizat Yesus tidak dimulai dengan keadaan di luar, tetapi di dalam. Amin. Dan apa yang Yesus lakukan kemudian adalah dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dengan kata lain, Yesus mulai bergerak karena dia melihat kepedihan dari ibu ini yang secara sosial sangat kasihan. Yesus bergerak dengan belas kasihnya. Kemudian Yesus berkata, jangan menangis. Ketika dia berkata jangan menangis, bukan berarti ya dia nggak kasih ibu itu menangis, bukan. Ya, dia menyatakan ini dengan sedih hati karena dia ikut merasakan. Ya, dia ikut merasakan. Mungkin saya bayangkan ketika kalau kita sangat ikut hanyut larut dengan keadaannya, kita pun ikut menangis. Kita bilang jangan menangis, kita bicara kepada orang tersebut dan kepada diri kita sendiri. Nah, jadi dengan kata lain, Yesus menangis dengan orang yang menangis, tertawa dengan orang yang tertawa. Saat ibu itu sedang hancur hati, Yesus pun sesungguhnya hancur hatinya. Dia terlalu lembut, saudara-saudari. Ya, dia hadir merasakan keadaan jiwa ataupun emosi ibu itu dan kita sendiri. Dia merasakan beban ibu itu. Dia melihat beban ibu itu bagaimana merasa masa depan yang gak ada. Ini yang Tuhan Yesus lihat. Mujizat kesembuhan itu hasil dari hati Tuhan. Ya. Kemudian juga Tuhan ketika dia bangkitkan anak muda itu, ya. Anak muda itu udah usianya muda, ya, artinya teenager mungkin gitu. Bukannya nepios yang kayak minggu lalu, tapi teenager. Dan artinya ketika dia bangkit dia bisa berjalan kepada ibunya, tapi Yesus yang menyerahkan kepada ibunya. Kenapa saya mau katakan bahwa Tuhan mau bicara, kamu nggak dikutuk, kamu nggak ditinggalkan, kamu berharga. Ini anugerah. Anak itu diberikannya oleh Tuhan dengan kuasa kebangkitannya menjadi suatu anugerah, sehingga mendelete ya pikiran panah-panah bahwa ibu ini hidup di dalam kutuk dan gak berharga. Tapi ibu yang saya katakan, ada kembali firman Tuhan pedang bermata dua. Satu, Anda pun dipakai, tetapi ketika kita mau dipakai, ikutilah teladan Tuhan Yesus. Milikilah hati yang bersimpati dan berempati kepada orang. Milikilah belas kasihan. Angkatlah harga diri orang. Jangan menghukum, jangan menghancurkan. Ketika Anda datang, ya, tahukah Anda setelah Yesus keluar dari padang gurun, setelah dia berhasil menang atas pencobaan dari si iblis, yang pertama dilakukan adalah dia pergi ke bait Allah, dia baca kitab Yesaya. Di situ katakan bahwa Yesus mendeklarasikan tahun rahmat Tuhan telah tiba. Sehingga ketika tahun rahmat Tuhan, tahun kasih karunia, tahun anugerah, yang dia beritakan bukan tentang hukuman, kutuk. Kamu ini gara-gara begini, gara-gara kamu berdosa ini kamu dikutuk, hidup kamu jadi gak beres. Enggak, Tuhan menyatakan anugerah, memberikan anugerah. Itulah, ya. Jadi Anda dan saya dipanggil karena begitu banyak orang-orang yang membutuhkan, dan ini adalah akhir zaman di mana Tuhan mencurahkan rohnya untuk supaya Anda menjadi dan saya menjadi alat untuk membawa kuasa-kuasa Tuhan. Tapi mulailah dengan hati kita, mulailah dengan simpati dan empati, mulailah dengan belas kasih, mulailah dengan simpati dan empati, mulailah dengan menghargai dan bukan yang menghancurkan. Tetapi Anda dipanggil untuk membangun, Anda dipanggil untuk menyatakan anugerah tahun kasih karunia. Amin. Ya, jadi ini juga menarik ketika Yesus mengutus 12 muridnya, ya, pada Lukas 9, ia memberikan tenaga, artinya anointing, gitu ya, urapan, karena saat itu Yesus belum mati, belum juga mencurahkan Roh Kudus, maka harus diberikan dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Kepadanya mereka diberkata, jangan bawa apa-apa dalam perjalanan, jangan bawa tongkat, bekal, roti, uang, 2 helai baju. Kalau kamu sudah diterima di suatu tempat, satu rumah, tinggal di situ sampai kamu berangkat lagi. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluar dari kota mereka dan kebaskan debunya sehingga dari kakimu sebagai peringatan akan terhadap mereka. Nah, apa sih maknanya? Kan bukannya agak aneh kalau kita melihat pesan-pesan ini. Nah, saudara, saya mau bukakan dalam konteks hari ini, ya, bukannya doktrin, tetapi isi hati Tuhan, bahwa ketika Tuhan menyatakan tentang Tuhan mengutus bahwa Anda mau dipakai dengan karunia ataupun kuasa kesembuhan,
Bukan karunia, mungkin kalau karunia ada orang-orang tertentu yang memiliki karunia, tapi Anda diberikan kuasa kesembuhan oleh Tuhan. Setiap orang percaya memiliki, diberikan. Kalau Anda mau buka diri, mau menyalurkan, Tuhan akan salurkan. Katakan, tapi jangan bawa apa-apa dalam perjalanan. Ini bicara apa sih? Ini bicara tentang jangan bawa materi. Jangan menonjolkan materi. Artinya apa sih? Begini, ada dua hal. Satu, ketika Anda dipakai Tuhan untuk menyalurkan kuasa kesembuhan, jangan mengambil keuntungan materi. Oke? Kedua hal lain lagi yang adalah Anda datang bukan dengan materi, bukan dengan kekuatan materi, tetapi Anda datang harus kebalikan dari materi adalah kasih. Amin. Tuhan adalah kasih. Ya, jangan mamon, tapi kasih. Datanglah dengan kasih, sebagaimana tadi Yesus sendiri. Dia tergerak oleh belas kasihnya, ya, dengan orang kusta pun juga sama. Sehingga Yesus datang dengan kasih, bukan dengan materi. Amin. Kita pun juga sama. Dan kedua, dikatakan apabila kamu sudah diterima di suatu rumah, tinggal di situ sampai berangkat lagi. Maknanya apa sih? Maknanya adalah ketika Anda tinggal dengan seseorang terus, maka Anda sedang membina hubungan. Maknanya adalah Anda diutus, bikinlah hubungan, relationship. Kita bukannya, ketika kita relationship punya hubungan, maka terjadilah namanya sharing. Sharing apa? Curhat, perasaannya, pergumulannya. Itu dia. Kalau orang baru kenal, males dia, dan bahkan juga malu, bahkan kadang nggak nyaman untuk menceritakan keadaannya. Tapi Tuhan bilang, bina hubungan. Itu sih intinya. Kalau saya lihat, kalau itu yang saya tangkap karena kita ini melayani. Anda melayani bukan karena kehebatan kita melayani dengan kasih. Ketika kasih, Anda mau membina hubungan dengan orang itu, dan kalau orang punya hubungan, biasanya mereka akan mudah terbuka. Kalau Anda punya hubungan dengan seseorang, mereka akan mudah menyatakan pergumulannya dan memperlihatkan kelemahannya. Kemudian, dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluar dari kota mereka, kebaskan debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Apakah ini menunjukkan kemarahan? Enggak, bukan ya. Ini buat saya bicara tentang integritas, nilai diri yang benar. Jadi ketika kita dipakai Tuhan untuk menyalurkan kuasa kesembuhan, ingat, bangkitkan nilai diri kan tadi. Hargai mereka. Jadi itulah, tetapi juga Anda jangan berkompromi. Ya, jangan berkompromi. Anda memiliki nilai diri, Anda utusan Allah, sehingga ketika Anda diajak kompromi, kebaskan itu. Dan kompromi adalah kadang-kadang dalam bentuk di pikiran. Iblis ataupun dunia pintar sekali. Kadang kompromi adalah di pikiran kita. Jadi konklusinya adalah sebagaimana yang kita pelajari hari ini adalah pelayanan kesembuhan adalah suatu pelayanan yang diberikan untuk semua orang percaya. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan dalam arti pendeta ataupun juga pengerja gereja, tetapi Anda dan saya yang telah menerima Tuhan Yesus. Dan ingat, pelayanan kesembuhan jangan hanya sekedar melihat fisik, tetapi juga melihat kebutuhan jiwa. Karena banyak sekali orang-orang dan juga apa yang Tuhan lakukan juga karena Tuhan tergerak jiwanya dan Tuhan melihat kebutuhan jiwanya. Tetapi untuk menjadi pelayanan kesembuhan ini terjadi, ya, Anda dipakai, mulailah dengan membuka diri. Bukannya yang lain, tetapi mulai dengan membuka diri, dengan membuka hati kita. Berikan hati kita, sehingga kita bisa melayani ataupun melihat dengan kasih. Dan akhirnya membangkitkan belas kasih. Artinya ketika kita melayani orang, kita mengalurkan kuasa kesembuhan dari Tuhan, itu karena belas kasih yang datang dari hati yang mengasihi. Sebab itu mulai dengan kasih. Kemudian Anda membina hubungan. Lewat apa? Anda bisa bersimpati dan empati dengan keadaan mereka, sehingga akhirnya Anda menyadari ataupun mengerti, ya, keadaan emosi, jiwa, sosial mereka. Dan juga terakhir adalah Anda ditugaskan lewat kesembuhan itu, baik fisik maupun batin ataupun jiwa, adalah untuk membuat nilai diri manusia ataupun orang yang kita layani, semua manusia itu menjadi pulih. Karena Anda ingat ketika Tuhan menyatakan bahwa dia dipanggil untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, dan dia katakan adalah untuk melepaskan orang-orang dalam penjara, orang-orang yang tertawan, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak mempunyai ataupun harga diri ataupun nilai dirinya yang telah runtuh. Ya, lewat itulah
Tuhan, lewat pemulihan, kuasa pemulihan Tuhan ini, ya, manusia kembali melihat bagaimana mereka berharga di mata Tuhan. Amin. Kiranya memberkati kita semua. Terima kasih.